Setelah sempat gue senggol-senggol waktu di video iPhone 13 3 bulan lalu, akhirnya gue akan bahas iPhone 16i secara independen nih. Karena ternyata HP ini tuh cukup menarik ya buat dibahas. Dengan harganya yang gak murah di 12 jutaan, kita tuh mesti cukup puas dengan kameranya yang cuma satu, gak ada MagSafe, tapi pakai chipset paling update dari Apple sekarang yaitu A18. Yang bikin gue mikir, ini HP buat siapa ya? Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, bisa banget nih buat pencet tombol subscribe-nya buat yang belum. Biar kita makin semangat nih bikin video-video informatif kayak gini. Kalau baru pertama kali lihat gua di Basing.Tech, kenalin nama gua Anes. Kalau udah kenal, kita lanjut. Jadi gue udah megang nih HP cukup lama sebenarnya, tapi selama ini cuma jadi HP secondary. Yang gue notice kok baterainya nggak bisa habis ya, bisa 2 hari sekali gue ngecharge-nya. Padahal gue masukin kartu SIM dan hidup juga internetnya. Jadi kemarin pas long weekend gue nyobain buat jadiin HP ini sebagai daily driver, buat ngerasain experience-nya secara lengkap. Apa benar baterainya seirit itu? Sekalian juga gue nyobain bisa nggak sih kita bertahan hidup tanpa kamera ultrawide? Oke, kita update baterainya dulu nih. Jadi tujuannya itu ke puncak buat jalan-jalan, berangkat di sekitaran jam 10 pagi dengan kondisi HP-nya yang masih 100%. Yang akan gua pakai buat maps dengan estimasi waktu tempuh itu di 2 jaman. Layarnya punya nits di 1200 peak-nya yang cukup terang sewaktu gua pakai di matahari terik sepanjang perjalanan. Masih visible banget walau bukan yang terang-terang banget juga. Spek layarnya emang udah standar Apple banget lah, yang pakai OLED jadi kinclong banget warnanya di mata. Walau masih 60Hz yang emang wajar banget sih. Soalnya regulernya aja masih di 60Hz juga. Secara strata kan ini di bawahnya yang reguler. Aneh aja kalau di seri E ini malah dikasih promotion 120Hz. Jadi kita udah sampai nih di Telaga Warna. Tempatnya bagus banget, asli. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya sampai di lokasi nih dan baterainya sisa 71%, ngurang 29%. Nah, sewaktu gue pegang ini HP tuh karena emang gue berangkat dari pengguna iPhone 13 sebelumnya, sebenarnya gue nggak ngerasain beda yang gimana-gimana banget. Di tangan tuh feelingnya persis ya, sama-sama masih pakai notch juga depannya, nggak ada dynamic island, jadi no big deal buat gue. Tapi buat kalian yang nyari dynamic island, ini HP nggak untuk kalian ya. Oh ya, warnanya juga cuma ada 2, hitam putih aja. Kalau lihat dari seri pendahulunya yaitu seri SI, yang sekarang S-nya hilang jadi I aja. Dulu kan masih dikasih 1 warna ekstra ya, yang product red. Sekarang nggak ada, jadinya kalau mau warna-warni bisa dari casingnya aja. Kayak yang gua pakai ini dari More yang enak banget di tangan karena frame-nya masih kebuka gitu. Dan udah ada MagSafe-nya juga. Oh ya, ini nama tempatnya Telaga Warna di area puncak yang emang bagus banget looks danaunya. Jadi sekalian aja gua ambil foto mumpung di sini. Dan buat spek kameranya sih ini udah oke ya, 48 megapiksel yang udah ada OIS-nya juga. Yang sekilas mirip nih spek kameranya sama iPhone 16 reguler. Walaupun kalau diperhatiin beda karena ukuran sensornya lebih kecil yang bakalan berpengaruh ke sensitivitas cahaya yang diterima. Tapi so far gua sih nggak notice yang gimana-gimana, bagus-bagus aja buat standar gua hasil foto-fotonya. Kelihatan crispy, dynamic range-nya luas, warnanya khas iPhone banget yang flat dan natural. Oh ya, karena ini HP udah lumayan lama juga kita pegang, jadi sampel fotonya udah banyak ya. Foto-foto dari Bali kemarin juga ada, dan gue bisa bilang performa kameranya ini konsisten di banyak kondisi. Tapi buat foto low light memang di beberapa kondisi tuh struggling ya, khususnya kalau mau foto orang. Jadi perlu beberapa kali tag dan tangan yang gak tremor untuk dapetin hasil yang oke. Oke, ini buat perekaman iPhone 16i di 4K 60. Coba gue lari. Gimana? Stabil apa enggak suaranya, audionya? Oke, next gue ganti ke kamera depan. Oke, ini kamera depannya sama di 4K 60 juga bisa. Gue lari. Gimana? Bagus apa enggak? Jadi buat kamera utama sih gue udah nggak komplain ya, udah standar iPhone lah. Tapi karena emang cuma punya kamera utama aja, alias nggak ada ultrawide-nya, ini nih yang bikin gue ngerasa kamera ultrawide tuh udah jadi basic necessities di smartphone. Karena banyak banget di kondisi yang pengen ngambil view lebih luas, apalagi buat foto pemandangan, itu nggak bisa.
Kita harus cukup puas dengan angle yang dikasih sama kamera utamanya aja. Ini sih bisa jadi deal breaker buat banyak orang, termasuk gua. Walau kalau kita lihat the bigger picture-nya, bahasa desain iPhone tuh jadi jelas gini. Seri budgetnya kameranya 1, regulernya 2, seri Pro-nya 3. Jadi lebih gampang dimengerti gitu hierarkinya. Next untuk kamera depan juga udah bagus sih, gua nggak ada komplain, bisa kasih warna yang natural, skin tone-nya pas dengan warna asli kulit, mirip sama apa yang kita lihat di aslinya. Udah sesuai sama ekspektasi gua untuk HP iPhone keluaran baru. Untuk perekaman video sih gua udah nggak ragu ya kalau ngomongin iPhone. Hasilnya stabil dan detail, warnanya masih enak buat di-grading ulang kayak yang tadi kalian udah lihat di awal video. Walaupun seri ini nggak bisa ambil lock video, yang emang masih eksklusif buat seri Pro aja. Urusan performa sih HP ini udah masuk ke tier atas ya, karena pakai chipset yang sama dengan seri flagshipnya iPhone, yaitu chip A18. Bedanya ada di jumlah core GPU-nya aja. Di 16i ini A18-nya tuh cuma punya 4 core GPU, sedangkan di seri regulernya itu 5 GPU. Orang kebanyakan gak akan bisa nyadarin juga apa perbedaannya di penggunaan harian, kecuali kalau di benchmark, baru kelihatan bedanya. Kayak di Geekbench untuk CPU-nya bedanya tipis ya kalau kita compare ke iPhone 16 Plus yang pakai A18 juga. Bedanya ternyata ada di 7%-an untuk single core dan 7%-an di multi-core. Pas di Geekbench GPU nih baru kerasa bedanya di 15%-an karena ada perbedaan jumlah core GPU tadi. Lanjut tes GPU-nya di 3D Mark Wildlife, bedanya kok jauh banget ya, di 52%. Mungkin karena terlalu enteng juga benchmark ya, jadi timpang banget datanya. Jadi gue lanjutin di Wildlife Extreme yang baru kelihatan bedanya nggak sejauh itu, cuma di 18%-an aja. Lebih valid di pengujian yang tasnya lebih berat kayak gini. Mirip sama data di Geekbench GPU tadi. Buat gaming juga udah layak banget ya ini HP karena emang chip A18 ini kenceng. Tapi sayangnya layarnya masih di 60Hz yang bikin kita nggak bisa main lebih dari 60 FPS. Kayak di Mobile Legends yang sebenarnya ini game enteng ya, tapi frame rate-nya cuma bisa di high aja, nggak bisa ke ultra kayak di seri Pro. Buat game berat semacam Wuthering Waves juga udah bisa di resolution yang high dan frame rate 60 yang gameplaynya udah smooth. Jadi sebenarnya buat gaming sih HP ini udah aman selama di 60 FPS-an aja. Oke, satu hal yang bikin kenapa iPhone ini pakai standar yang cukup tinggi dari segi performance. Ya, karena iPhone 16 ini support Apple Intelligence yang emang perlu neural engine yang memadai dan itu adanya di chip A17 ke atas. Yang di seri sebelumnya yaitu seri iPhone 15 itu minimal harus seri Pro-nya yang bisa. Sedangkan di seri 16 ini semuanya support termasuk si 16i ini. Jadi bisa dibilang ini adalah iPhone termurah yang support Apple Intelligence. Gua nggak tahu hal ini penting apa nggak buat orang kebanyakan karena emang AI-nya Apple ini masih butuh banyak polesan lah. Kayak buat fitur AI yang paling basic kayak sekedar ngapus-ngapusin objek di foto itu udah work sebenarnya. Walaupun kalau dia disuruh mikir buat nge-generative fill objek-objek yang kompleks, itu langsung kocak ya hasilnya. Tapi setidaknya sekarang ada kabar baik karena ekstensi AI-nya udah bisa ke ChatGPT yang emang jauh lebih pinter. Gue sekarang ini udah ketergantungan banget sama ChatGPT yang bikin proses research tuh jauh lebih cepet. Cara pakainya sama aja kayak pakai Siri biasa. Gue akses Siri pakai press and hold tombol power, langsung keluar gini animasi Apple Intelligence-nya. Kasih prompt, nanti untuk hal-hal yang dia kurang bisa, dia akan kasih notifikasi untuk pakai ChatGPT kayak gini. Semakin kalian sering pakai fitur ini akan semakin nagih dan kerasa natural aja gitu dibandingin mesti ngetik di aplikasinya. Kayak jauh lebih satset aja gitu. Oke, sekarang kita bahas nih baterainya. Jadi sewaktu gue pakai HP ini buat seharian di outdoor tanpa charger, buat aktivitas seharian kayak buka sosial media, navigasi maps, foto video, bener-bener nggak gue sayang-sayang baterainya. Dan pulangnya ternyata HP-nya masih survive sampai jam setengah 10 malam. Dengan sisa baterai di 2% aja dengan screen on time di 5 jam 40 menit. Yang ternyata nggak sampai kayak waktu gua jadiin secondary phone yang bisa survive 2 hari. Kalau dijadiin HP tempur ya palingan sehari aja, tapi nggak perlu bawa charger lagi. Pede aja malam sampai rumah baru ngecharge lagi. Buat ngecharge juga basic aja sih, dari 0 ke 50% tuh bisa dalam setengah jam doang. Tapi karena udah pakai USB-C, kita cuma perlu bawa satu kabel aja kalau punya multiple device. Dan udah ada wireless charging juga, tapi masih C1 ya, yang 7,5 watt. Gue orang yang suka pakai wireless charging di rumah buat ngecharge, gue tinggal tidur sampai pagi. Jadi lambat kayak gini nggak apa-apa, nggak gue tungguin juga. Oh ya, ada satu hal nih yang bikin HP ini jadi spesial dibanding iPhone lainnya. Ini adalah debut pertama modem besutan Apple sendiri, yaitu C1. Jadi ini iPhone pertama yang nggak pakai modem buatan Qualcomm. Terus sejauh ini gue nggak ngerasain ada bedanya sama iPhone lain yang pakai modem Qualcomm. Jadi bisa dibilang modem C1 ini sukses bikin kita nggak sadar bahwa ternyata hardware itu diganti. Yang implikasinya berarti udah sama nih bagusnya dengan modem Qualcomm.
Oke, sekarang kita udah sampai nih di kesimpulan. Gimana ini HP kalau dijadiin daily driver? Well, kayak yang tadi udah gue sebutin juga sebelumnya, tantangan terbesar pakai HP ini sebagai HP utama dan satu-satunya, alias nggak pakai HP lain, ya kameranya yang cuma satu. Di kondisi tertentu, apalagi kalau lagi jalan-jalan gitu, ultrawide tuh kepake banget. Hal ini tuh nggak ada obatnya menurut gue. Kalau nggak ada MagSafe sih masih bisa pakai solusi casing yang ada MagSafe-nya. Tapi sektor-sektor lain kayak baterainya yang kuat buat seharian walaupun dengan segudang aktivitas, perekaman videonya yang cakep, chipsetnya ngebut yang bakalan tetap kenceng untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini adalah iPhone termurah yang bisa akses Apple Intelligence yang sekarang udah lebih pinter karena pakai ekstensi ke ChatGPT. Jadi menurut gua ini bukan HP yang jelek. Harganya aja yang di 12 jutaan yang masih kemahalan buat spesifikasi yang dibawa. Karena kalau gue punya duit 12 juta, gue akan ambil iPhone 15 reguler yang harganya lebih murah. Punya kamera ultrawide, dynamic island, ada MagSafe juga. Minus Apple Intelligence aja, tapi itu kan gua ya. Gak tahu kalau kalian, jadi sesuaiin aja nih sama kebutuhan dan preferensi. Terus untuk menjawab pertanyaan iPhone 16e ini buat siapa? Jujur gua nggak tahu, karena untuk yang butuh iPhone buat secondary phone, iPhone generasi-generasi sebelumnya tuh jauh lebih make sense karena lebih murah juga dan lebih lengkap juga. Atau misalnya mau beliin HP buat ortu yang sebelumnya pakai iPhone jadul, sama aja gue akan ambil gen sebelumnya karena nggak ada urgensi harus bisa Apple Intelligence juga. Jadi mungkin pasar aslinya HP ini akan lebih kelihatan di masa depan ketika harganya udah turun jauh. Yang gue nggak tahu kapan. Oke, segitu aja dari gua buat iPhone 16e. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau diskusi bisa langsung hit kolom komentar. Kalau suka video ini bisa banget di like, di share kalau informatif. Kita ketemu lagi di video lainnya. Nama gua Anes, ciao. Kameranya cuma satu, bos.